Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, yaitu Rian Wulandari dari kelas 21A. Nah, di video kali ini aku akan membahas materi mengenai teknik pengumpulan data dengan pendekatan objektif. Di video sebelumnya aku udah ngebahas tentang pendekatan subjektif. Di video kali ini aku akan membahas tentang pendekatan objektif. Apakah pendekatan objektif itu? Nah, sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Pendekatan objektif merupakan pendekatan sastra yang menekankan pada segi intrinsik karya sastra yang bersangkutan. Yudhoyono, tahun 1984, halaman 53. Yaitu pendekatan yang sangat mengutamakan penyelidikan karya sastra berdasarkan kenyataan teks sastra itu sendiri. Hal-hal yang di luar karya sastra, walaupun masih ada hubungan dengan sastra, dianggap tidak perlu untuk dijadikan pertimbangan dalam menganalisis karya sastra. Dalam penelitian, pendekatan objektif yang biasanya condong pada penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Di dalam penelitian sastra, teknik pengumpulan data dengan pendekatan objektif ini dapat digunakan pada teori strukturalisme sastra. Karena pendekatan objektif adalah pendekatan yang memberi perhatian penuh pada karya sastra sebagai struktur yang otonom. Karena itu, tulisan ini mengarah pada analisis karya sastra secara strukturalisme. Sehingga pendekatan strukturalisme dinamakan juga pendekatan objektif. Teori strukturalisme berpandangan bahwa untuk menanggapi karya sastra secara objektif haruslah berdasarkan pemahaman terhadap teks sastra itu sendiri. Dalam membedah karya sastra dengan menggunakan teknik pengumpulan data pada pendekatan objektif, salah satu teknik yang dapat digunakan adalah teknik studi pustaka. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Nazir pada tahun 1988. Sedangkan menurut ahli lain, studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Sugiono, tahun 2012. Nah, berikut contoh teknik pengumpulan data dengan pendekatan objektif pada puisi Chairil Anwar yang berjudul Penerimaan. Yang pertama, kita akan menganalisis unsur lahir yang terdiri dari 8 aspek. Yang pertama yaitu tipografi atau perwajahan puisi. Peranan tipografi dalam puisi adalah untuk menampilkan aspek artistik visual dan untuk menciptakan makna tertentu. Puisi ini memiliki 6 bait dengan pola 21-21. Pada bait pertama, ketiga, dan kelima terdapat 2 larik, sedangkan bait kedua, keempat, dan keenam terdapat 1 larik. Setiap awal larik puisinya menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik, serta tidak banyak menggunakan tanda baca lain. Yang digunakan hanya tanda baca seru pada larik "Jangan tunduk, tentang aku dengan berani". Yang kedua, diksi. Diksi yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Dalam puisi ini terdapat kata yang memakai konotasi seperti bak yang artinya bagaikan, kembang sari, wanita perawan atau keperawanan, tunduk, melihat ke bawah atau malu, tentang, melawan atau temui, cermin, alat pantul atau bayangan. Nah, yang ketiga itu citraan.
Citraan yaitu kesan yang dapat kita tangkap atau terima pada kalimat atau baris dalam puisi, atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Citraan yang dipakai dalam puisi penerimaan ini adalah: yang pertama, citraan penglihatan, sehingga hal-hal yang tidak terlihat seolah-olah terlihat, seperti kau bukan yang dulu lagi, jangan tunduk, dengan cermin aku enggan berbagi. Yang kedua, citraan peraba, citraan yang timbul gambar angan yang dapat dihayati dengan indera peraba atau perasaan, seperti bak kembang sari sudah terbagi, seolah membayangkan bagaimana situasi bunga yang telah terbagi. Yang keempat, bunyi. Bunyi adalah sesuatu hal yang dibentuk oleh rima dan irama. Bunyi yang terdapat dalam puisi penerimaan ini adalah bunyi euponi. Bunyi euponi adalah bunyi yang dipakai untuk menghadirkan suasana keriangan, semangat, gerak, kegembiraan, dan keberanian. Dalam puisi penerimaan tersebut juga terdapat rasa semangat pengharapan seseorang yang akan kembali, walaupun di dalamnya juga terdapat bunyi kekoponi, karena di dalamnya juga terdapat kecemasan dalam pengharapan serta suasana haru mengingat cinta yang tulus yang terdapat pada puisi tersebut. Yang kelima, irama. Irama yang digunakan dalam puisi penerimaan adalah irama yang menunjukkan keteguhan hati dalam mempertahankan prinsipnya, walaupun di dalamnya memberikan kesempatan dan harapan. Irama yang dihasilkan terkesan biasa saja karena kata-kata pada tiap barisnya menggunakan kata-kata yang sederhana. Tetapi saya rasa ada penekanan dan kesejajaran vokal A pada lirik "Kalau kau mau kuterima kau kembali" yang membuat keindahan irama dalam pembacaannya. Yang keenam, rima. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, dan akhir baris puisi. Puisi ini memiliki rima yang tetap karena seluruh baris pada puisi ini berakhiran huruf I dari awal hingga akhir. Puisi ini dapat digolongkan dalam puisi berima terbuka dan rima datar, karena suku akhirnya termasuk suku terbuka dengan vokal yang sama, yaitu vokal I, dan kata-kata yang berima terdapat pada baris yang sama, seperti "Kalau kau mau kuterima kau kembali". Yang ketujuh, kata konkret. Kata konkret yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya citraan. Pada puisi penerimaan terdapat kata konkret seperti bak kembang sari sudah terbagi, artinya wanita yang sudah kehilangan keperawanannya, dan sedang dengan cermin aku berbagi, artinya si aku tidak ingin wanitanya mendua bahkan dengan bayangannya sekalipun. Nah, yang kedelapan itu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bentuk tulisan yang dipergunakan dalam suatu karya sastra dengan tujuan untuk mewakili perasaan dan pikiran penyair. Gaya bahasa disebut juga majas. Gaya bahasa yang digunakan dalam puisi penerimaan adalah gaya bahasa perumpamaan dan majas personifikasi. Seperti majas perumpamaan, ku tahu kau bukan yang dulu lagi, bak kembang sari sudah terbagi, dan majas personifikasi, untukku sendiri tapi sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Nah, yang kedua itu menganalisis unsur batin. Terdapat 4 aspek. Yang pertama, tema. Tema yang diangkat pada puisi penerimaan yaitu tentang percintaan, tentang seorang lelaki yang masih memberi harapan kekasihnya untuk kembali, meskipun sang kekasih sudah bersama orang lain. Ini tergambar dari bait pertama dan kedua. Yang kedua, rasa. Rasa adalah sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi.
Rasa yang ada pada puisi penerimaan ini adalah rasa semangat pengharapan dengan sedikit kecemasan pada setiap baitnya. Harap dan cemas terhadap sang mantan kekasih yang akan berpikir dan menimbang penawarannya dengan matang hingga ia akan kembali padanya. Yang ketiga, nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca. Pada puisi penerimaan ini adanya penuangan perasaan harap-harap cemas dan ketegasan. Pengharapan yang ia rasakan dikarenakan pada dasarnya ia masih mencintai kekasihnya yang dulu. Suasana yang timbul dalam membaca puisi penerimaan adalah romantisme. Suasana romantisme cinta yang dibuat akan memunculkan rasa haru akan cinta tulus manusia untuk menerima mantan kekasihnya kembali dan menerima kesempatan kedua untuk hidup bahagia hanya bersamanya. Dan yang terakhir itu amanat. Amanat adalah maksud, himbauan, pesan, atau tujuan yang hendak disampaikan penyair melalui puisinya. Amanat yang terdapat pada puisi penerimaan adalah agar perempuan yang dimaksud si aku mempertimbangkan penawaran si aku dan memutuskan dengan tegas pilihan yang akan diambil perempuan tersebut. Puisi tersebut juga memiliki pesan untuk jangan pernah menduakan seseorang yang mencintai dengan tulus dan tanpa pamrih. Nah, seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, bahwa pendekatan objektif ini menggunakan teknik studi pustaka, di mana informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber lainnya. Dan untuk sumber referensi data penelitian yang dibahas telah saya cantumkan pada pembahasan ini. Baik, hanya segitu yang dapat saya sampaikan mengenai teknik pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan objektif. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan semoga ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.